Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fani Marlina Sari dengan NPM 21130532241 kelas 1D. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang Pancasila sebagai ideologi negara dengan dosen pengampu Ibu Dayurika Perdana, SPD MPD. Materi yang pertama tentang konsep Pancasila sebagai ideologi negara. Secara etimologi, ideologi adalah ilmu tentang ide-ide atau the science of ideas. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ideologi didefinisikan sebagai kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat untuk memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup. Ideologi juga dapat diartikan sebagai paham, teori, dan tujuan yang merupakan satu program politik. Menurut Surjanto, ideologi adalah hasil refleksi manusia berkat kemampuannya menjaga jarak dengan dunia kehidupannya. Perlu diketahui beberapa fungsi dari ideologi, yaitu ideologi sebagai norma-norma yang dijadikan pegangan atau pedoman bagi seseorang untuk melangkah atau bertindak. Ideologi sebagai bekal dan jalan bagi seseorang untuk menentukan identitasnya. Ideologi juga sebagai kekuatan untuk menyemangati dan mendorong seseorang atau masyarakat untuk melaksanakan kegiatan dan mencapai tujuannya. Materi selanjutnya yaitu sumber historis Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, Pancasila sebagai ideologi negara dalam masa pemerintahan Presiden Soekarno. Pada masa ini, Pancasila ditegaskan sebagai pemersatu bangsa. Yang kedua, Pancasila sebagai ideologi negara dalam masa pemerintahan Presiden Soeharto. Pada masa ini, Pancasila dijadikan sebagai asas tunggal bagi organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan. Yang ketiga, Pancasila sebagai ideologi negara dalam masa pemerintahan Presiden Habibie. Pada masa ini, resonansi Pancasila kurang bergema karena disibukkan dengan masalah politik baik dalam negeri maupun luar negeri. Yang keempat, Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Pada masa ini yang lebih dominan adalah kebebasan berpendapat sehingga perhatian terhadap ideologi Pancasila cenderung melemah. Yang kelima, Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Megawati. Pada masa ini, Pancasila sebagai ideologi semakin kehilangan formalitasnya. Yang keenam, Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pada masa ini dapat dikatakan juga tidak terlalu memperhatikan pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara. Selanjutnya, sumber sosiologis Pancasila sebagai ideologi negara. Unsur-unsur sosiologis yang membentuk Pancasila sebagai ideologi negara antara lain: 1. Sila ketuhanan yang Maha Esa dapat ditemukan dalam kehidupan beragama masyarakat Indonesia. 2. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab dapat ditemukan dalam saling menghormati kepada orang lain. 3. Sila persatuan Indonesia dapat ditemukan dalam bentuk solidaritas dan cinta tanah air. 4. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dapat ditemukan dalam semangat bermusyawarah. 5. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat ditemukan dalam saling tolong-menolong. Selanjutnya, sumber politis Pancasila sebagai ideologi negara. Unsur-unsur politis yang membentuk Pancasila sebagai ideologi negara antara lain: sila ketuhanan yang Maha Esa dalam bentuk semangat toleransi antar umat beragama. 2. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab diwujudkan dalam penghargaan terhadap pelaksanaan HAM di Indonesia. 3. Sila persatuan Indonesia diwujudkan dengan mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi. 4. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan diwujudkan dengan pengambilan keputusan dengan bermusyawarah. 5. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia diwujudkan dengan tidak menyalahgunakan kekuasaan yang memicu terjadinya korupsi.